Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi dalam video kali ini gua akan share ke kalian nih, apa itu SSI Visa. Jadi SSI Visa ini adalah Supplementary Seasonal Employment Work Visa ya teman-teman. Jadi cara dapetin visanya ini seperti apa, dan kegunaannya buat apa aja, dan kalian bisa ngapain aja nanti di Selandia Baru ya. Dengan visa SSI ini, pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi apa sih SSI Visa itu? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kalian bisa search aja nih SSI Visa New Zealand gitu ya. Nah kita masuk ke website resminya New Zealand nih. Pastikan kalau kalian nyari informasi tentang visa Selandia Baru ya kalian harus masuk di websitenya Immigration New Zealand resmi ya, yaitu www.immigration.gov.nz nih tuh. Oke, jadi Supplementary Seasonal Employment Work Visa ini dia adalah visa tambahan ya, dari namanya aja ya. Namanya kan supplementary nih. Berarti dia adalah visa tambahan nih teman-teman. Jadi kalian hanya bisa apply visa ini kalau kalian sudah berada di New Zealand tuh. Jadi kalau buat kalian yang masih di Indonesia mau apply visa ini itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian baca nih, you can apply this visa if you are already in New Zealand on a student or a visitor visa. Jadi harus berada di New Zealand dengan visa visitor atau visa student. Cuman dua visa itu doang ya. Dan kalian pengen kerja seasonal, jadi kerja musiman ya, kayak kerja petik buah gitu di horticulture dan viticulture industry. Lalu durasi stay-nya tuh hanya 6 bulan nih teman-teman. Dia memang lock 6 bulan ya. Karena sama seperti yang udah gue jelasin di video gue yang sebelumnya tuh tentang RSI Visa ya. Kalau kerja petik buah itu cuman petik udah selesai, ya udah kalian bakal dipulangin. Jadi sama dengan visa ini ya, karena ini kan visa ini juga untuk petik buah nih atau horticulture nih. Jadi ya kalian cuma dikasih visa cuma 6 bulan doang aja, karena kerjanya itu maksimal paling-paling cuma 4 bulanan doang aja teman-teman. Habis 4 bulan ya udah selesai, nggak ada yang mau dipetik lagi kan. Biasanya kan harus nunggu next season tuh atau tahun berikutnya ya buat musim panen lagi ya teman-teman. Dan ini berlaku untuk usia 18 tahun dan ke atas. Oke. Kuota tiap tahun, tiap season. Ini nggak ditulis ya, jadi kuotanya berapa ya. Pokoknya ya udah setiap tahun, setiap season. Oke. Biaya $700. Ini lumayan tinggi nih teman-teman biayanya nih. Processing time is a priority. Oke. Nah, dengan visa ini kita tuh bisa ngapain aja? Kita bisa menanam, mengelola atau merawat ya. Lalu untuk harvest or pack crops. Jadi harvest ini untuk petik-petik buah tadi atau ngepackin buah-buah tadi itu untuk SSI approved employer ya. Jadi nggak semua perusahaan di New Zealand itu bisa mengeluarkan SSI Visa ya. Karena SSI Visa ini adalah khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berada atau terdaftar di Supplementary Seasonal Employer. Siapakah saja? Kita bisa klik di sini nih. Kita lihat di sini nih teman-teman. Supplementary Seasonal Employers nih. Jadi ini adalah nama-nama perusahaannya ya. Tuh. Jadi ini pun di sini juga ditulis nih approval periodnya tuh ada 1 Desember 2003 sampai 1 April 2024. Tuh detail-detailnya kayak gitu teman-teman. Jadi ada alamatnya tuh semua jelas tuh teman-teman. Jadi kalian juga harus tahu perusahaan-perusahaan ini itu juga cuman bisa menerima kalian untuk bekerja di perusahaan mereka tuh dalam approval period itu, atau dalam hal ini itu 1 Desember 2023 sampai 1 April 2024. That's it. Jadi di luar approval period itu ini juga udah nggak berlaku lagi teman-teman. Jadi employer ini pun juga harus memperbarui employment period mereka ke imigrasi New Zealand. Nah semua perusahaan-perusahaan di New Zealand itu termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar resmi ya. Jadi kalian bisa cek tuh apakah perusahaannya itu abal-abal atau perusahaannya itu ada beneran. Kalian bisa ngecek di Companies Register. Caranya gini nih, kalian masuk aja ke websitenya dulu nih, Companies Register New Zealand ya. Kalian searching dulu nih. Nah ini masuk yang paling atas tuh. Pastikan alamatnya juga alamat yang gov.nz nih, karena itu adalah resmi dari pemerintah New Zealand. Setelah masuk di sini, kalian tinggal copy aja namanya perusahaan nih. Misal nih Bailey Produce Limited. Nih kita copy paste masukin sini tuh ya, Bailey Produce.
Tuh. Jadi ada resmi ya teman-teman. Jadi company-nya nih ada resmi di ini nih tuh, alamatnya di situ ya. Semua jelas tuh. Pemiliknya siapa juga tahu tuh. Ada 2 directors. Lalu kepemilikan perusahaannya siapa aja yang punya tuh. Semua tahu dan bisa terlihat jelas. Termasuk shares-nya ya atau lembar kepemilikan perusahaannya itu ya. Nah gitu teman-teman. Bahkan ini dokumen pemberdiriannya juga ada, atau dokumen di mana company-company di New Zealand tuh harus mengisi namanya laporan tahunan atau annual return. Itu juga ada semua tuh ya tuh. Nah jadi seperti itu teman-teman, company-nya tuh ada jelas. Nah sekarang kita lihat nih, apakah visa SS ini berlaku buat orang Indonesia? Kita cek nih, nationality on passport. Kita bisa ketik nih, kita kan warga negara Indonesia ya. Lokasinya di mana waktu kita apply? Kan tadi bilang harus ada di New Zealand ya, New Zealand. Tuh, berarti kita ketiknya juga New Zealand. Region, kalian waktu itu di mana? Kalau misal kalian lagi jalan-jalan di Auckland, ya pilih aja Auckland. Lalu display. Tuh, apa aja yang harus kalian butuhin. Sampai di sini kalian udah ngerti ya? Sekali lagi gue recap nih. Untuk mendapatkan visa SS ini kalian harus sudah berada di New Zealand. Entah itu kalian baru sedang melancong atau sedang menjadi turis di New Zealand. Misal kalian lagi jalan-jalan di Auckland, lalu kalian ditawarin tuh, mau nggak kerja petik buah sama perusahaan-perusahaan ini. Bisa juga kalian dari Indonesia ke New Zealand dulu tuh pakai visa visitor. Jadi kalian mengadu nasib ke New Zealand misal gitu ya. Lalu di New Zealand kalian apply ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di SSI list tadi itu atau seasonal employer list tadi itu. Kalian daftar di situ dan kalian diterima, kalian baru bisa bikin SSI visa. Kalau sekarang kalian di Indonesia terus ada agen yang nawarin tuh, "Hey, lu mau nggak kerja petik buah? Buah apa? Buah ceri." Di mana? Di New Zealand. Visanya apa? SSI visa. Kalian harus hati-hati tuh. Itu agent mungkin aja penipuan. Karena kalau misal tuh agent nanti bilangnya, "Oh, nanti kalian bakal dibuatin visa SSI visa." Langsung dapatnya SSI visa tuh. Jadi gampang, kalian di sana nggak usah ngurus-ngurus visa lagi. Itu udah pasti penipuan tuh teman-teman. Jadi di sini ada semua tuh ya. Persyaratannya tuh. Identity, kalian harus bisa ngasih tuh dua foto. Lalu health, harus keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Lalu karakter, ada genuine intention nih, ini penting nih teman-teman. Kalian harus bisa nunjukin informasi kalau kalian tuh tadi awalnya datang ke New Zealand sebagai turis, tapi terus dapat offer nih dari perusahaan A ini yang mau employ kalian sebagai SSI. Nah itu harus bisa ditunjukin semua. Lalu ini nih, kalian juga harus sedang memegang visitor visa atau student visa nih teman-teman tuh. Jadi orang-orang yang sedang pegang work visa itu nggak bisa mendapatkan visa ini kalau mereka apply-nya setelah 31 Desember 2022 tuh ya. Jadi itu di situ kalian bisa lihat tuh pasti ada perbaruan tuh. Jadi awalnya dulu tuh pemegang student visa, pemegang visitor visa dan pemegang work visa itu bisa apply visa tambahan ini. Tapi per 31 Desember 2022 bagi pemegang work visa tuh udah nggak bisa lagi. Jadi visa tambahan ini itu memang dikhususkan buat mereka yang memegang visitor visa atau student visa aja. Nih. Lalu ini cuma seasonal work ya tuh. Kalian bisa baca, pelajari lebih lanjut di situ. Dan ini juga penting nih. No previous SSI or TRSE work visa nih ya tuh. Jadi buat kalian yang sebelumnya sudah pernah dapat SSI visa itu nggak berlaku lagi buat kalian. Dan ini juga gue rasa penting nih, waktu apply kalian juga harus menunjukkan tiket untuk pulang dari New Zealand kembali ke negara asal kalian. Atau kalian juga bisa nunjukin bahwa kalian sudah punya saldo yang cukup, misal $1.000 di rekening bank kalian, bahwa kalian tuh udah punya dana yang cukup untuk membeli tiket pulang. Jadi seperti itu teman-teman. Cara apply-nya gimana sih untuk SSI visa nih? Jadi kalian harus mengisi form namanya SSI atau WHE Work Visa Application. Lalu kirimkan ke alamat ini, satu dari dua alamat di bawah ini. Formnya ada di mana? Ada di sini teman-teman. Tuh SSI atau Work Visa Application atau INZ 1153 ya. Tentang alamat pengiriman imigrasi ini, gue lebih rekaman yang mana? Yang kurir. Karena yang kurir itu dia lebih jelas teman-teman. Karena dia udah ada di Xbox-nya nih. Jadi dia bakal masuk ke kotak khususnya ya. Memang walau kalian ngirimnya pakai surat tercatat atau kurir pun, itu juga nggak ada nanti request signature juga nggak ada, tapi setidaknya bakal masuk ke box yang tepat, yaitu ini IP71514 ini.
Oke, sekarang kita tengok formnya kayak apa. Jadi formnya kayak gini teman-teman tuh ya, SSI Work Visa Application tuh. Nah, waktu kalian ngisi form ini, pastikan kalian mengisi formnya ini juga udah berada di New Zealand. Kalau kalian ngisi formnya ini, form bentuk seperti ini, kalian ngisinya di Indonesia, itu udah kalian juga harus wajib hati-hati teman-teman. Karena bisa saja kalian sedang dalam proses kena tipu. Kok bisa? Iya, karena SSI visa ini tadi harus kalian sudah berada di New Zealand dulu. Nggak bisa kalau kalian berada di luar New Zealand. Dan kalian berada di New Zealand pun harus pegang work visa atau student visa ya. Jadi di sini gua nggak akan bahas in detailnya tentang pengisian aplikasi visa ini, cuman kita mau lihat secara singkat aja ya kayak apa nih formnya tuh. Nah, jadi kurang lebih formnya kayak gini tuh ya. Ini kalau kalian ngisi tuh. Jadi nama belakang, nama kalian tuh di sini. Untuk fotonya 4,5 kali 3,5. Masukin itu semua. Nih, tipsnya ya, kalau kalian isi form, pastikan kalian juga cek nih bagian checklist di belakangnya nih ya, di yang berada di halaman paling akhir biasanya di form ANZ. Tuh. Checklist aja di sini nih, kalian centang di sini. Kalian udah ngapain aja, udah. Ini udah selesai, udah. Ini udah selesai, udah. Jadi kalau ada yang kosong tuh kalian bisa tahu ya. Oh, ini lupa nih. Oh, belum beli evidence ini. Nah, kalian berarti harus ngelakuin itu dulu. Misal beli tiketnya dulu atau print statement rekening kalian. Nunjukin kalau kalian udah punya $1.000. Nanti bisa kalian centang gitu. Jadi semua ada buktinya baru kalian centang gitu ya. Nah, sekarang realitanya gini nih. Untuk visa ini, itu kan tadi kan gue udah bahas berulang kali kan, kalian harus berada di New Zealand dulu. Jadi visa ini cuman bisa diterbitkan kalau kalian di New Zealand dan kalian sedang pegang work visa atau student visa. Nah, sekarang gini, menurut pengamatan gue nih, dari biayanya aja $700 loh. Ini biayanya ini tuh nggak murah. Biaya $700 tuh menurut gue aja mahal kalau cuman buat visa seasonal kayak gini nih. Karena apa? Kerjanya aja cuman 4 bulan kan tadi gue bilang kan. Memang visanya 6 bulan, tapi kan kerjanya paling efektifnya 4 bulan tuh. Sekarang kita hitung. Kerja di sini kan ada minimum wage-nya tuh. Jadi minimum wage-nya tuh di New Zealand itu $23.15 per 1 April 2024. Bikin gampang ya. $25 per jamnya. Lalu kalikan aja 40. Jadi $25 kali 40 ya. Jadi seminggu kalian bisa dapatnya 1.000 tuh. Gampang ya. Seminggu dapatnya $1.000 kali 4 berarti 4.000. Sebulannya dapat 4.000. Lalu kalian masuk nih ke PI.net. Nah, masuk di PI.net.nz ini, kalian masukin aja tadi angkanya tadi 4.000 ya. Per bulan. Sip. Untuk KW Saver otomatis nggak ada ya. Karena KW Saver ini hanya berlaku untuk pemegang resident visa New Zealand atau warga negara New Zealand aja. KW Saver itu apa? KW Saver itu kurang lebih adalah tabungan untuk hari tua, untuk pensiun atau kalau kalian mau beli rumah pertama kali di New Zealand. Oke, kembali ke topik ya. $4.000, langsung kita klik calculate. Jadi gross pay-nya itu kalian dapat $23.08. Lalu PAYE ini adalah pay as you earn. Ini tuh kayak pajak penghasilan gitu teman-teman. $3.57. Lalu di sini juga ada ACC. ACC ini dia adalah asuransi wajib dari pemerintah New Zealand. Ini berlaku untuk semua orang yang berada di New Zealand, termasuk turis di New Zealand pun. Nah, kalau kalian lagi melancong di New Zealand, lalu kalian jatuh, kakinya terkilir, kalian bisa berobat gratis di fisioterapi. Nanti dananya dari mana? Dari ACC ini. Nah, ACC ini yang berkontribusi adalah semua orang yang bekerja di New Zealand. Itu wajib bayar ACC ini. Jadi, yang bersih yang bisa kalian bawa pulang, itu 1 jamnya cuma $19.16. Bersihnya itu berarti $19.16 kali 40. Setiap minggunya kalian bisa bawa $766 bersih ya. Gua jadiin per bulan nih biar gampang nih. 766.27 sen. Ini kita kali 4 nih. Kan jadi sebulan kalian dapatnya $3.065.08 ya. Jadi untuk $3.065 ini itu kurang lebih kayak 30 juta rupiah kan. Itu penghasilan sebulan yang kalian bisa dapat di New Zealand dengan SSI visa ini. Oke. Tapi kalian kan harus juga bayar tempat tinggal tuh. Misal tempat tinggalnya kalian bayarnya $230 per minggunya tuh. 2 kali 4 juga tuh. Nah, jadi di situ bersihnya udah tinggal $2.145. Kurangin lagi HP. HP kalau kalian mau yang kayak 8 gigaan itu harganya sekitar $40 per bulannya. Jadi $40 tuh, kurangin lagi ya HP itu. Lalu kurangin apa lagi? Listrik, air, dan juga internet di rumah.
Itu biasanya gini, kalau kalian flatting, itu misal tagihannya utility itu adalah air, listrik, dan juga internet. Misal tagihan rumah itu 500 ya, tagihan utility bill-nya. Itu kalau di rumah itu ada 5 orang yang tinggal, termasuk kalian, itu tinggal bagi 5 aja. Jadi kalian tinggal kasih kontribusi $100 gitu teman-teman. Jadi gini gua potongin lagi $100 tuh. Jadi bersihnya kalian tinggal bawa pulangnya itu 20 juta sebulannya tuh teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Karena SSI ini tuh memang kerjanya tuh untuk ini ya, untuk seasonal aja ya. Jadi kalian cuma bisa datang ke sini tuh paling sekali doang seumur hidup kalian dengan visa SSI ini. Kan tadi kan juga udah gue bahas tuh. SSI visanya nggak bisa berlaku kedua kalinya untuk individu yang sama. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak itu sebenarnya subjektif. Jadi ya menurut kalian subjektif enggak tuh 20 juta per bulannya kalian bisa bawa pulang. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah tuh. Sekarang gue bahas singkat tentang kalau kalian lagi studi di New Zealand. Oke, sekarang kita ngomongin kalian lagi studi di New Zealand nih. Kalian lagi studi di New Zealand pakai student visa. Dengan student visa sebenarnya kalian kan udah bisa tuh kerja part time ya hingga 20 jam per minggunya. Bebas tuh. Mau kalian kerja cuci piring atau kalian kerja part time apapun itu juga bebas. Jadi nih menurut gua ya, kalau kalian memang minat untuk berkarir di New Zealand, itu lebih baiknya kalian start dari student. Karena dengan student itu kan kalian udah bisa kerja part time tadi tuh 20 jam seminggu kan. Bahkan kalau musim liburan bisa jadi full time tuh 40 jam per minggu ya. Nah di situ kan kerjanya kan nggak di lock tuh dengan perusahaan tertentu ya. Jadi kalian bisa sambil membangun CV kalian. Jadi misal kalian mempelajarinya tuh chef ya misal ya, belajar kulineri tuh, kalian bisa memulai membangun CV kalian dari kerja cuci piring tuh, jadi dari kitchen hand ya. Jadi kan dari situ kan part time dulu tuh kitchen hand, nanti lama-lama sembari kalian nunggu studi kalian lulus, kalau kalian udah lulus dari kitchen hand kan tadi kan pasti udah naik posisi tuh. Jadi waktu kalian di hire full time, posisi kalian juga udah naik. Nah buat kalian yang pengen sekolah New Zealand, untuk tujuannya tuh pengen bekerja dan kemudian menetap di New Zealand, tapi kalian bingung tuh mau ambil program atau jurusan apa, kalian bisa DM ke Instagram gue tuh @andyjsap. Nanti pasti akan gue balesin dan bisa gue arahkan untuk kalian harus studinya tuh jurusan apa dan ke kampus apa. Dan ini juga bakal gue sesuaiin dengan minat dan bakat kalian ya. Jadi kalian sukanya apa? Karena kan kalau kerja tuh kita harus bekerja dengan pekerjaan yang apa yang kita sukai. Kalau kita kerja dengan pekerjaan yang tidak kita sukai, itu bakal tersiksa tuh teman-teman. Waktu tahun 2014, gue di New Zealand juga masih pegang student visa tuh. Nah, dengan kerja part-time 20 jam per minggunya, itu gue bisa kerja jadi model. Nah, dengan part-time model itu, gue bisa earning satu minggunya tuh sekitar $2.000 teman-teman. Jadi lumayan. Jadi kalau kalian sedang studi di New Zealand, itu ada baiknya kalian pilih kerjaan part-time yang menguntungkan tuh. Jadi high earning, tapi jam kerjanya pendek. Kalau kalian bisa dapetin kayak gitu tuh enak teman-teman. Nah, kalian dengan student visa kan kalian bisa kerja tuh 20 jam. Kalau kalian lagi musim liburan, contohnya lagi musim liburan summer, itu kan kalian dapat libur tuh dari November pretty much sampai akhir Januari. Jadi kurang lebih hampir 2,5 bulan hingga 3 bulanan tuh teman-teman. Kan lumayan tuh. Kalian hanya dengan pegang student visa aja, kalian sudah bisa kerja full time tuh. Nah, kalau musim summer itu juga udah baik teman-teman buat kerja petik buah. Jadi menurut gua nih, SSI visa nih worth it atau enggak? Kalau menurut gua pribadi sih enggak worth it. Dan menurut gua sih nggak begitu praktikal ya. Jadi nggak begitu bisa dijalanin gitu teman-teman. Karena ya itu tadi, kalau misal kalian lagi jadi student yang udah gua bahas ya, kalian udah bisa kerja 20 jam bebas tuh untuk cover biaya hidup dan lain sebagainya. Kalau misal lagi musim liburan, kalian juga udah bisa kerja full time. Nah, mungkin ini lebih cocok untuk mereka yang visitor visa ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak itu tuh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang bisa gue sampaikan buat SSI visa ya, atau Supplementary Seasonal Employment Work Visa ya. Jadi gimana tuh buat kalian? Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gue bikinin video khusus tuh buat kalian. Buat kalian yang punya pertanyaan sensitif, kalian juga bisa DM di Instagram gue @andyjsap. Nanti pasti akan gue balesin. Kalian juga bisa mampir ke forum komunitas Saputra ya, yang bisa kalian akses melalui alamat saputra.org tuh. Di situ kalian juga bisa kirim pertanyaan kalian, lalu bertukar pikiran dan pendapat dengan anggota komunitas yang lain. Akhir kata, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya,
Sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.